Sementara itu, tim pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat yang meninggal dalam kasus polisi tembak polisi melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri. Tim pengacara juga menyebutkan telah melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana lain dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat yang meninggal dalam kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri. Melalui kuasa hukumnya, keluarga menyertakan sejumlah bukti seperti luka pada tubuh Brigadir Yosua. Selain dugaan pembunuhan berencana, keluarga juga melaporkan penyidik Polri ke Bareskrim terkait peretasan serta pencurian beberapa dokumen pendukung. Laporan kita telah diterima, yaitu laporan tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana. Bang, bukunya taruh lagi agak bawah. Pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana. Kemudian junto pembunuhan sebagai maksud pasal 338 KUH pidana, junto penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud oleh pasal 351 ayat 3, yaitu tentang penganiayaan berat, kan gitu. Itu barang buktinya adalah surat permohonan visum et repertum dari Kapolres Jakarta Selatan. Ini dia ya, pada tanggal 8 Juli 2022, di mana di situ dijelaskan ditemukan mayat seorang laki-laki pukul 17. Sementara, sejumlah advokat juga mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan Irjen Ferdy Sambo dan Barada Eliezer ke Propam Polri. Irjen Ferdy Sambo dilaporkan tim advokat penegak hukum dan keadilan Tampak karena kejadian penembakan terjadi di rumah dinasnya. Terbunuhnya saudara Yosua Huta Barat itu TKP-nya itu di rumah dinasnya, yaitu saudara Ferdy Sambo. Dan Mbak Priska tahu bahwa saudara almarhum, yaitu saudara Yosua Huta Barat, adalah ajudan daripada saudara Ferdy Sambo. Oleh karena itu soal terbunuhnya saya kira beliau ini, yang pertama kami pikir dari segi tindak perilaku yang pertama harus segera diselidiki oleh polisi adalah dua orang ini. TKP peristiwa ini terjadi di rumah beliau. Dan yang berikutnya Mbak Priska, Propam adalah yaitu benteng terakhir daripada menjaga marwah, yaitu etika daripada polisi, dan yaitu benteng terakhir untuk mencari keadilan. Terkait hal ini, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyebut terus proaktif memberikan perlindungan bagi saksi untuk mengungkap perkara ini, termasuk Barada Eliezer. Kami juga bertemu dengan Pak Irjen Ferdy Sambo, dan secara langsung Pak Irjen juga menyampaikan dia meminta supaya LPSK memberikan perlindungan kepada istrinya. Dan kemudian juga di hari Rabu itu kami bertemu dengan Barada E. Ya, kami sempat wawancara Barada E. Di hari Kamis kami sudah terima permohonannya baik dari Ibu P, melalui kuasa hukumnya maupun Barada E, yang kemudian kami tindak lanjuti pada hari Sabtu lalu. Kami bertemu dengan Barada E kembali dari Ibu P, dan kami mendalami keterangan dari Barada E, sementara dari Ibu P sejauh ini kami belum bisa mendapatkan keterangan karena masih dalam keadaan terguncang. Kasus polisi tembak polisi ini terus disorot publik. Masyarakat mendesak agar perkara ini diselidiki secara transparan dan juga menggelar aksi doa bersama untuk Brigadir Yosua yang tewas dalam baku tembak. Kinerja tim khusus bentukan Kapolri bersama Komnas HAM dinanti publik untuk membuktikan penyelesaian duduk perkara secara terang benderang. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini dari kasus polisi tembak polisi akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani di Mabes Polri Jakarta. Abel, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak Bareskrim Polri terkait dengan laporan dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua serta pelaporan Irjen Ferdy Sambo dan Barada Eliezer ke Propam Polri? Ya, untuk
atau hingga siang ini belum ada laporan resmi atau belum ada rilis resmi dari pihak polisi atau dari pihak Barreskrim Polri. Tapi memang benar kemarin dari pihak keluarga Brigadir Yosua melalui pengacaranya ini melaporkan beberapa poin begitu ke Barreskrim Polri terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua. Kalau dari keluarga ini menemukan beberapa kejanggalan dan juga ketidakpuasan dari apa yang telah disampaikan oleh pihak polisi kepada publik begitu, sehingga ini dari pihak keluarga melaporkan beberapa poin-poin. Yang pertama adalah terkait dengan pembunuhan berencana, yang kedua adalah pencurian, dan yang ketiga adalah peretasan. Nah, tapi dari pihak Barreskrim Polri atau dari pihak polisi ini sudah menerima satu laporan tersebut, yakni yang diterima adalah terkait dengan pembunuhan berencana. Dimana kalau di sini keluarga bisa membuktikan atau kemarin sudah ada dokumen pendukung begitu yang dibawa oleh pihak dari pengacara Brigadir Yosua, yakni adalah foto-foto yang ditemukan adalah luka-luka di bagian tubuh dari Brigadir Yosua pada saat jenazahnya ini ada di kamar jenazah begitu. Nah, untuk luka-luka yang ditemukan oleh pihak keluarga ini tidak selaras dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian menyampaikan bahwa memang ada peristiwa tembak-menembak atau baku tembak antara polisi dengan polisi. Tapi dari pihak keluarga menyampaikan bahwa sebenarnya yang ia temukan atau yang mereka temukan ini tidak hanya luka tembak, melainkan ada beberapa sayatan ataupun juga ada luka lebam begitu, sehingga ini ada menduga-duga begitu dari pihak keluarga bahwa ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama dan juga ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Nah, inilah yang menjadi faktor mengapa pihak keluarga pada akhirnya melaporkan peristiwa tersebut kepada Barreskrim Polri. Tapi perlu ditekankan lagi bahwa memang untuk kemarin laporan yang dilaporkan kepada Barreskrim Polri ini merupakan laporan lidik, artinya dari pihak keluarga Brigadir Yosua ini telah melalui pengacaranya ini melakukan laporan peristiwa yang terjadi, sehingga tidak ada terlapor di sini melainkan hanya melakukan laporan secara resmi terkait peristiwa yang terjadi. Hingga saat ini dari pihak polisian juga masih terus melakukan pemeriksaan ataupun juga olah TKP begitu, karena memang untuk tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri dan juga ada Komnas HAM ataupun juga Kompolnas yang juga menjadi tim eksternal begitu juga ikut untuk menyelidiki kasus ini. Untuk Komnas HAM sendiri juga kemarin sudah sempat menemui pihak dari keluarga Brigadir Yosua begitu ya, dan memang menjelaskan bahwa memang masih ada trauma dari keluarga Brigadir Yosua, dan selanjutnya dari pihak Komnas HAM ini juga akan memanggil Irjen Pol Verdi Sambo dan juga istri. Untuk saat ini kami masih menunggu update terbaru, Juno dan juga saudara. Nanti jika memang ada update terbaru akan kami langsung sampaikan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Abel Insani dari Mabes Polri Jakarta.